Jumpa lagi rekan-rekan mahasiswa OT di web mata kuliah basis data ya. Kita masuk ke sesi web kedua. Tes, suara saya masuk? Tes. Ya. Oke. Jadi di web kedua ini kita akan bahas terkait tugas kedua ya. Jadi tadi saya sudah cek ada di aktivitas belajar 8. Tugas kedua. Oh ya, ini mohon untuk memperhatikan ya, karena tugas ini tuh ada batas waktunya. Ini tugas kedua ini batas waktunya 25 Mei, jadi tinggal 3 hari lagi. Ini tadi untuk yang kelas 143 itu saya cek masih belum ada yang ngumpulin. Dan yang untuk yang 144 baru 2. Harapannya nanti minggu depan minggu depan udah bisa terkumpul semua dan segera dilakukan pengecekan. Oke, sebelum masuk ke masuk ke tugas 2, mungkin saya pengen lihat dulu ya aktivitas belajar 8, redundansi dan normalisasi 7 SQL dan ya, kita masuk ke sini aja dulu ya, SQL dan data manipulation language. Oke. Aktivitas 7, ini kayaknya teori aja ini. Oke, jadi basic dari belajar basis data sebenarnya itu nanti arahnya ke query language. Jadi pemahaman tentang query language. Nah, query language sendiri itu banyak. Jadi sebenarnya ngomongnya itu sebenarnya query language, tapi kalau mau lengkap ya ini structure query language atau SQL. Nah, query language sendiri itu banyak engine-nya. Engine-nya query language itu banyak. Salah satunya yang mungkin paling umum dan rata-rata dipakai untuk bundle web service environment itu ya MySQL. Ini yang paling umum dipakai. Kemudian nanti juga ada Postgres SQL. Kemudian ada kalau yang base-nya SQL ada MariaDB. Ini adalah varian dari MySQL. Karena MySQL itu setelah dibeli sama Oracle, ini tuh jadi enterprise atau berbayar. Enterprise. Kemudian muncul MariaDB sebagai alternatif yang gratis, alternatif open source yang gratis atau free. Kemudian apalagi ya, PostgreSQL, MariaDB, Oracle itu juga basicnya query sih, Oracle. Kemudian ada DB2 ini punyanya IBM. Di rata-rata SQL itu sebenarnya identik dengan RDBMS atau relationship database management system. Seperti ini. Jadi SQL itu sebenarnya berkaitan erat dengan RDBMS ya, kayak gini. RDBMS. Jadi Relationship Database Management System rata-rata menggunakan SQL. Nah, sedangkan yang no relation itu biasanya itu dia ngomongnya itu adalah no SQL. Salah satu beberapa contohnya itu seperti MongoDB, kemudian ada Realm, dan yang paling terkenal saat ini dan banyak digunakan ada Firebase kayak gitu. Jadi rata-rata
kurang lebih terbagi menjadi dua ini untuk pemahaman tentang database. Jadi ada yang query language untuk RDBMS dan NoSQL itu yang NoSQL itu yang no relation. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk SQL sendiri itu SQL sendiri itu statementnya dipisah menjadi dua perintah. Secara umum terpisah menjadi dua perintah. Yang pertama itu adalah DDL. DDL ini tuh definition. Kemudian ada DML, ini manipulation. Jadi DDL itu data definition language, DML itu data manipulation language. Intinya ini tuh untuk mendefinisikan. Dengan ini untuk memanipulasi. Nah, contohnya mendefinisikan tuh seperti create database, create table, create index, itu mendefinisikan. Alter table, drop index, ini adalah mendefinisikan. Nah, sedangkan kalau untuk yang DML di sini nggak dikasih contoh. Contohnya itu kayak insert data, jadi insert insert value kayak gitu, kemudian update set value, kemudian insert, update, delete, seperti itu. Delete table ya beda dengan drop table. Kalau delete data itu dia masuknya manipulation. Oke, di sini ada contoh kasus. Berikut adalah contoh kasus basis data dengan nama pegawai. Oke, jadi ada database namanya itu pegawai. Kemudian di dalam database pegawai itu ada 5 tabel. Kemudian ada relasinya juga seperti ini. Nah, tahapan untuk membuatnya, jadi untuk membuat database itu menggunakan sintak create database. Kalau untuk membuat tabel ada sintak create table, kemudian nama tabelnya. Setelah itu di sini mendefinisikan atributnya. Ini adalah nama atributnya, kemudian ini adalah tipe datanya, dan ini itu nilai defaultnya, apakah boleh null atau tidak, kayak gitu. Jadi ini nama, kemudian tipe data, kemudian ini mandatory atau tidak itu. Setelah itu membuat basis data dengan nama bagian. Ini harusnya tabel, ini bukan basis data. Ini membuat tabel dengan nama bagian ya, karena di sini create table. Kemudian membuat table dengan menggunakan nama mutasi pegawai, kepala bagian, dan gaji. Nah, ini cara contoh membuat tabel-tabel. Nah, ini yang DML, data manipulation yang tadi. Select, insert, update, delete itu memanipulasi. Oke, jadi ini contoh untuk penggunaan SQL dan DML, aktivitas 7 ya. Kemudian tugasnya ada di aktivitas 8 ya. Tugas 2, aktivitas 8. Dan di sini ada panduan praktikum. Nah, ini sepertinya tugas 8 tinggal mengikuti panduan ini kayaknya. Coba kita cek. Pengantar SQL. Pelaksanaan. Laporan minat. Oke, untuk pengantar ini hanya pengantar ya, kayak pendahuluan, tujuan dan sebagainya. Jadi nggak perlu
kita bahas. Yang kita bahas adalah di bagian bab 2-nya, praktik dan pelaksanaan praktiknya. Oke, tadi sudah ada di slide terkait DDL dan DML. Di sini lebih diperjelas ya. Jadi di sini DDL adalah metode kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek. Jadi kata kuncinya ini, dia akan mempengaruhi struktur objeknya, entah dari nama database, nama tabel, kemudian engine database-nya, atau mungkin struktur tabelnya. Nah, itu dia merubah strukturnya, maka dia disebutnya data definition. Contohnya kayak create, alter, drop. Create itu untuk membuat, jadi create database, create table kayak gitu. Sedangkan alter itu untuk melakukan perubahan. Sedangkan drop untuk menghapus, seperti itu. Kemudian untuk data manipulation, DML, itu adalah kumpulan perintah yang berfungsi untuk proses pengolahan data. Jadi kalau yang tadi itu mempengaruhi struktur objek. Jadi mempengaruhi itu maksudnya merubah, membuat atau menghapus. Jadi mempengaruhi struktur objek. Sedangkan kalau DML, dia adalah proses pengolahan data. Jadi ada insert, update, delete, select, between, like, dan sebagainya. Banyak banget. Oke, kemarin saya sudah sempat bahas, jika pengen lebih detail terkait penggunaan query, bisa mengunjungi mysqltutorial.org. Misal pengen belajar basicnya. Nah, ini dimulai aja dari sini, section 1, select from. Nah, nanti di sini akan ada instruksinya. Misal select statement allow you to select data from one or more tables. Jadi perintah select itu memungkinkan kita untuk memilih data dari satu atau lebih tabel. Lebih kayak itu. Jadi ini banyak. Nah, nanti juga ada, kalau ada tryout-nya seperti ini tuh kita bisa coba. Nah, bisa kita coba execute. Nah, di sini nanti hasilnya kayak gini. Select last name from employee akan muncul kayak gini. Ini sampel database-nya. Sampel database-nya ada tabel employee. Nah, ini isiannya employee. Oke, kemudian untuk tugas 2 itu sepertinya lanjutan dari tugas 1 ya. Jadi tugas 1 kemarin itu membuat ERD-nya. Jadi membuat bagan atau gambaran ERD-nya. Nah, kalau yang di tugas 2 ini berdasarkan ERD di atas, jadi ERD-nya udah ada. Silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMPP. Jadi di sini menggunakan SMPP ya. Dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut. Berarti nanti total ada 6 tabel. Di sini akan ada 6 tabel. Panduan pengerjaan lakukan setiap tahapan praktikum mengacu pada panduan. Oke, mengikuti ini sih sebenarnya. Kemana tadi? Mengikuti ini ya. Ngikutin panduan ini. Jadi di sini kita lihat. Oke, masuk ke dalam ya kan. Jadi sebenarnya ngikutin panduan praktikum ini aja itu udah mengerjakan tugas 2 gitu. Hanya perlu direkam dan juga bentar, kalau di database itu cuma rekam aja atau ada ini ya. Ini laporan kegiatan praktikum mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen. Oke. Berarti rekaman video. Jadi untuk yang database ini pengumpulannya adalah rekaman video. Oke. Jadi tugas 2 membuat SQL-nya ERD ini. Oke. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya kita bisa cek di sini, masuk ke dalam SQL atau MariaDB. Terdapat 2 cara, menggunakan command prompt CMD atau menggunakan PHP MyAdmin. Kalau menggunakan command prompt contohnya kayak gini.
masuk aja. Sepertinya saya nggak punya ini. Oke, sudo MySQL root. Nah, ini contohnya apa namanya itu, CLI atau command line. Jadi menggunakan perintah hitam putih kayak gitu. Misal nih kita pengen menampilkan database-nya, maka kita ketikkan aja show databases, contohnya kayak gini. Nah, nanti jumlah database-nya akan muncul dan sebagainya, banyak. Kalau di sini tahapannya diminta untuk mengaktifkan MySQL sama Apache. Cara mengaktifkannya melalui XMPP. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, sorry, share screen ya. Oke, maaf. Nah, tadi harusnya langsung bilang aja, saya juga lupa. Nanti silakan dicek di rekaman ya. Rekamannya insya Allah sudah ada dari awal. Oke, udah ada share screen-nya? Share screen-nya apakah sudah ada? Sudah ya? Oke. Oke, share screen. Kita tadi masuk sini. Jadi di praktikum. Oke, terima kasih udah diingatkan ya. Oke, jadi di praktikum ini apa namanya itu? Kalau di modul sini dia menggunakan XMPP ya. Berhubung saya tidak menggunakan XMPP, jadi apa namanya itu, untuk belajar hal-hal seperti ini jangan sekedar mencontoh aja, tapi pahami konsep atau alurnya saja gitu. Karena bisa aja toolsnya beda gitu, tapi tujuannya sebenarnya sama, cuma toolsnya aja beda. Kalau di sini dia menggunakan XMPP, nanti masuk ke control panel, kemudian menjalankan service MySQL dan Apache. Nanti kalau sudah akses melalui window, oh ini kalau untuk akses melalui window ya, seperti tadi XMPP. Jadi ini tadi nggak muncul ya, bukan nggak muncul, tadi belum saya share, jadi saya exit lagi. Oke, kita masuk ke terminal ya, atau kalau di Windows pakai CMD. Perintahnya itu sebenarnya kalau MySQL-nya udah jalan, tinggal MySQL menu usernya apa. Kalau user defaultnya itu root, kemudian main p seperti ini. Nah, ini saya harus menggunakan sudo karena saya tidak pakai akses root ya. Nah, nanti tinggal masukin passwordnya. Kalau sudah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini akan kelihatan your MySQL connection menggunakan ini. Saya menggunakan versi 8.4 ya. Saya menggunakan MySQL, bukan menggunakan MariaDB. Dan saya menggunakan serve by. Jadi saya nggak pakai XMPP gitu. Nah, saya pakainya ini serve by. Nah, nanti sebenarnya bebas sih kalau untuk web environment apa namanya, web environment, lupa saya istilahnya itu, web environment platform atau apa ya, XMPP adalah web environment perangkat lunak berbasis web server, istilahnya itu saya lupa. Lokal web local environment atau web environment server kayak gitulah. Intinya itu adalah dia adalah platform yang memungkinkan kita untuk memiliki lingkungan pengembangan web di localhost atau di komputernya masing-masing kayak gitu. Jadi itu nggak cuma XMPP ya, sebenarnya itu banyak XMPP, ini aja XMPP, kemudian kalau di Linux ada namanya LAMPP, kemudian kalau di Mac ada namanya EMM, kemudian ada alternatif seperti Laragon, kemudian saya juga punya pakai serve by dan sebagainya. Jadi itu banyak sebenarnya kalau untuk web environment-nya. Jadi tidak ada patokan kayak gitu, tinggal kenyamanannya masing-masing gitu. Kalau saya pribadi kurang nyaman menggunakan XMPP
karena kurang keren aja sih sebenarnya, terlalu apa ya, terlalu biasa gitu tampilannya. Kalau yang di Mac itu terlalu biasa gitu, makanya saya menggunakan Survey. Kalau Survey kayak gini, sorry, kalau Survey kayak gini, jadi kelihatan keren aja sih gitu. Nanti di sini kelihatan semuanya service-servicenya yang akan jalan apa aja. Oh, ini nggak perlu, ini matiin aja screen-nya. Oke, jadi kalau saya pribadi ya ini ya, Apache sama MySQL-nya centang, artinya udah jalan semua kayak gitu. Kemudian setelah itu, jika tampilan seperti gambar di atas masuk, artinya udah berhasil. Nah, kita bisa mengetikkan tadi ya, show database untuk memunculkan database-nya. Jadi kayak gini, show databases. Ini kita lihat database yang ada di database lokal server kita ya gitu. Seperti ini. Nah, kalian juga bisa mengakses melalui php-myadmin, lewatnya sini ya, http localhost php-myadmin gitu. Kalau saya pribadi, kalau di komputer saya agak beda, saya nggak pakai localhost, saya pakainya itu serve-by.host kayak gini. Kemudian di sini ada php-myadmin, tapi kurang lebih sama, fungsinya sama. Jadi abaikan aja kalau ada perbedaan kayak gini. Yang penting fungsinya sama. Jadi kita bisa menampilkan, nah ini database-nya, ada akademik, nah mana tadi. Tentunya beda ya database-nya, karena ini database yang ada di lokal komputer saya, jadi mungkin akan beda dengan teman-teman. Kalau misal rekan-rekan baru install database, biasanya itu yang ada itu adalah information scam, MySQL, performance scam, sys sama test, biasanya kayak gitu. Yang lainnya ini kan database mainnya di localhost saya. Tapi intinya kalau mau buka lewat CLI atau command dan juga lewat php-myadmin, ini juga sama. Ada akademik, ada classic model, ada DB Cloud, ada information scam, dan seterusnya. Jadi itu database-nya sama. Prefer yang mana? Kembali ke masing-masing orang. Mau menggunakan command line bisa, mau menggunakan php-myadmin juga bisa gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya biasanya itu akan menggunakan SQL client namanya itu. Jadi kalau saya menggunakan Navigate, tapi banyak alternatif lainnya untuk SQL client seperti Heady SQL, kemudian MySQL York, kemudian MySQL Workbench, The Beaver. Nah, kayak gini. Banyak alternatifnya, tapi namanya itu SQL client gitu. Oke. Kita ngikutin aja yang ada di modul. Akses melalui php-myadmin. Oke ya, hasilnya sama. Ini tadi kalau defaultnya itu ada information scam, ada MySQL, ada performance scan, php-myadmin sama test itu defaultnya. Oke, di sini kita mulai dari menciptakan database. Jadi diminta untuk membuat suatu database, namanya ini ya, rumah sakit. Jadi perintahnya kayak gini, create database, nama databasenya rumah sakit. Nah, kalau di sini contohnya dia pakai CLI, jadi kita ngikutin aja ya. Atau kayak gini deh, ini karena pilihannya ada dua nih, pakai command. Dari sini juga bisa menggunakan php-myadmin. Kita pakai php-myadmin aja yang lebih familiar UI-nya. Jadi untuk mengeksekusi perintah SQL, rekan-rekan bisa klik aja di sini, ada SQL. Klik SQL. Kemudian perintahnya tadi ini ya, create database. Kemudian nama databasenya, rumah sakit. Oke, penggunaan nama database biasanya itu menggunakan huruf kecil kayak gini. Jadi tidak menggunakan huruf besar kayak gini. Apakah bisa menggunakan huruf besar? Bisa, cuma itu kayak kesepakatan tidak tertulisnya aja menggunakan seperti ini. Dan kalau ingin menggunakan spasi, itu penggantinya adalah underscore seperti ini.
Oke, di sini bikin create database namanya rumah sakit. Mana tadi? Database namanya rumah sakit. Kemudian tinggal di running aja. Runningnya di sini ya. Go gitu. Jadi ini tinggal di go gitu. Kan create oh, ini karena database-nya sudah ada ternyata ini ya. Saya udah bikin database-nya ternyata. Nah, ini kayaknya sisa-sisa kemarin. Oke. Kita hapus saja deh, nggak apa-apa kayaknya. Oke, kita mulai lagi create database rumah sakit. Kayak gini kita go. Nah, nanti kalau berhasil akan ada tulisan MySQL return bla bla bla. Ini ya itu. Hijau lah, hijau centang kayak gini. Mungkin akan berbeda dengan versinya MySQL-nya SMBP. PHP admin-nya SMBP mungkin agak beda. Oke, hasilnya akan sama baik melalui CMD ataupun menggunakan halaman. Jadi nggak ada bedanya ya, mau menggunakan komen atau menggunakan UI-nya PHP admin. Oke, kemudian menghapus database. Caranya itu adalah drop database. Ini ya, baru dibuat langsung dihapus. Jadi kalau create itu membuat, kalau menghapus menggunakan drop. Nah, ini ada DB rumah sakit, kita coba go. Harusnya rumah sakitnya hilang. Nah, kayak gitu. Setelah itu menghapus basis data melalui pilihan. Oh, tadi ya, caranya menghapus basis data juga bisa lewat sini, database. Kemudian ini di select yang pengen dihapus yang mana gitu. Misalnya ini yang bukan bawaan mana ya. Misalnya ini deh DB akademiknya. Nah, nanti tinggal di drop kayak gitu. Nah, ini perintah confirm dan sebagainya. Oke. Ini perintah menciptakan tabel, kemudian ini perintah bisa membuat tabel apotek. Oke, karena tadi tugasnya ini ya, kita buat aja. Perintahnya SQL tadi kita hapus ya, kita buat lagi. Create databases. Ini database rumah sakit. Tago. Oke, kemudian untuk membuat tabel kita butuh nanti butuh 6 tabel ya. Di sini butuh 6 tabel. Ntar ini kira-kira ada ini enggak? Oh, ini alternatif caranya ya, menggunakan query ataupun menggunakan ini. Oke, di sini sudah ada contohnya di sini membuat tabel administrator. Kita kopas saja ini. Kita kopas, kita masukkan ke sini. Ke SQL-nya. Kita cek ya, di rumah sakit belum ada tabelnya, kita jalankan. No database selected. Oh, oke, sorry. Oke, untuk melakukan manipulasi ataupun definition di dalam table, kita perlu men-select database-nya dulu. Caranya select itu menggunakan perintah use. Kemudian nama database-nya. Misal use rumah sakit kayak gini. Perintahnya. Oke, ini sudah jalan. Kita cek lagi di rumah sakit. Dia sudah muncul satu tabel administrator. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan membuat dokter. Membuat dokter. Kita create. Kemudian
membuat dokter admin, kita klik aja. Oh, sorry. Oh, udah eksis ternyata. Oh, iya, udah eksis. Kemudian pasien dokter. Ke sini. Kita eksekusi pasien dokter. Setelah itu daftar, tabel daftar ya, tabel daftar. Kita eksekusi juga. Setelah itu kayaknya ada yang kurang nih. Kan baru 5. Administrator, dokter, dokter admin, pasien dokter, daftar. Oh, tabel pasiennya belum. Tabel pasien tuh kayaknya tadi yang pas di awal tadi kayaknya. Nah, iya ini tabel pasien. Oke. Oke, sekarang sudah terbentuk ya 6 tabel. Administrator, daftar dokter dan seterusnya. Nah, caranya membuat itu kayak gini. Ada sintaks DDL-nya, create table, kemudian nama table-nya, kemudian biar lebih enak. Jadi perintahnya itu create table. Nah, di sini itu nama table. Nama table, kemudian di sini itu adalah nah kayak gini perintahnya. Di sini itu adalah atributnya. Jadi nama atribut atau nama kolom lah gampangannya, nama kolom atau fieldnya. Kemudian spasi tipe data, ini tak gini aja ya. Nah, nama atribut atau kolom, kemudian tipe data. Setelah itu di sini opsinya. Opsi ini bisa apakah dia harus null atau enggak, atau dia primary key, atau dia auto increment kayak gitu. Misalnya not null, atau misal auto increment dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini opsinya, opsi. Kemudian koma baru atribut kedua dan seterusnya kayak gitu. Oke, jadi ini contohnya create table pasien, ID pasien berarti ini nama atribut atau kolomnya. int 3 itu artinya untuk kolom ini tipe datanya itu adalah integer dengan jumlah karakter 3. Kemudian ada primary key, auto increment. Jadi nanti opsinya untuk ID pasien ini tuh dia adalah primary key dan dia bisa otomatis increment, bertingkat ID-nya itu. Kemudian ada nama pasien varchar 30, alamat varchar 100, jenis kelamin menggunakan varchar 1. Oke. Kenapa kok jenis kelamin menggunakan varchar 1? Ini tuh untuk menghemat aja sih. Kalau di sini dia menggunakan varchar, biasanya itu pilihannya itu kalau enggak L, P. Contohnya kayak gini, atau P atau W, pria wanita, atau 1 atau 0. Contohnya kayak gini. Jadi hanya butuh satu karakter aja. Penyakit, varchar, nomor HP, varchar 15. Oke. Maka perintah SQL menggunakan command adalah dipilih dulu ya tadi basis datanya, use nama basis data terus apa kayak gitu. Oke, ini udah kebentuk semua untuk database tabelnya.
Maka jika telah dilakukan akan muncul tabel yang telah dibuat. Jadi munculnya tabel yang ada grafiknya kayak gini itu bisa dicek di bagian sininya. Kalian pilih dulu database-nya rumah sakit kayak gini ya. Jadi pastikan kondisinya ada di rumah sakit, bukan ada di database, bukan di home database, tapi sudah masuk ke tabel database-nya. Misal pilih aja rumah sakit. Nanti di sini akan ada tab designer. Nah, ini tabel-tabelnya. Total ada 6 tabel. Setelah itu tampilan tabel belum terasi. Ya, tampilan tabel ini masih terpisah-pisah, belum ada relasinya. Kemudian untuk membuat relasinya, kita perlu mengatur foreign key-nya dulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Nah, di sini ada dokter admin, foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Kemudian ada daftar, foreign key-nya ID pasien, ID admin, dan seterusnya. Untuk melakukan foreign key, langkahnya adalah seperti ini. Pilih tabelnya, kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key, index, kemudian di OK. Contohnya ini. Di sini pilih dokter admin, jadi sini pilih dokter adminnya dulu. Setelah itu nanti di sini kita masuk ke field yang ingin dijadikan foreign key. Jadi di sini ada di bagian structure ya, ada field yang ingin dijadikan foreign key. Nah, ini kita pilih aja more. Pilih yang more. Misal nih foreign key-nya nanti ID dokter sama ID admin. Kita pilih aja yang ini more. Index kayak gini. Oke. Yang admin pun juga sama, kita set menjadi index. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi nggak ini? Setelah itu oke, di daftar ID pasien sama ID admin. Kita set semua jadi daftar ID pasien sama ID admin. Ini kita set index. Ini juga kita set index. Nah, ini cara by ininya ya, by pakai apps UI-nya. Nanti ada cara yang menggunakan sintak. Nah, nanti udah kelihatan di sini ya. Kelihatan di sini ada ID pasien, ada admin, indexesnya itu akan nambah ke sini gitu. Kayak tadi dokter admin udah, pasien dokter. Nah, ini pasien dokter. Ini ya. Masih kosong, kita masukkan aja ID dokter sama ID pasiennya. Jadi kita indekskan. Ini masuk ke indeks. Belum kliknya ya. Nah, ini masuk ke indeks. Begitu juga ID pasien. Oke, setelah masuk ke indeks semua, kita balik ke halaman desainnya. Setelah foreign key selesai diterapkan, kembali ke halaman desain. Caranya itu membuat relasi adalah dengan pilih create relationship. Jadi pilih create relationship yang ini ya. Pilih create relationship. Lokasinya ada di sini, masuk ke tadi rumah sakit, desainer. Kemudian misal ini, jadi kalian geser ke sini. Nah, ini nanti akan muncul nih di sini. Nah, pilih yang create relationship. Nah, ini tinggal ditarik aja kayak gitu. Oke. Ini saya rapikan dulu aja ya. Nanti kalau dirapikan pun sebenarnya ini akan error lagi sih, akan balik ke ini lagi. Jeleknya menggunakan sistem web UI-nya PHP admin tuh ini. Pasien dokter. Oke, saya akan menghubungkan dokter sama pasiennya dulu. Oke, saya hubungkan create relationship. Nah, dari klik ID dokter kita relasikan ke ID dokter, kita relasikan ke ID dokter kayak gini. Nah, nanti akan ada pilihan create relationship
on delete apa, on update apa. Nah, ini pilihan untuk cascading-nya. Jadi nanti kemudian pilih, nah ini pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu. Jadi pilih yang primary key dulu ya. Tadi jadi kalau ketika membuat create relation, jangan dari foreign key-nya ke sini, jangan dari pilih foreign key ke sini, tapi pilih yang primary key-nya dulu, baru select foreign key-nya. Nah, kayak gini. Nah, nanti akan ada pilihan. Oh, di sini ada nggak pilihannya? Oh, nggak ada. Oh, ini nih. Pada dialog menu, pilih cascade pada on delete. Nah, maksudnya apa? Di sini ada cascade, ada set null, no action. Oke. Cascade itu dia akan berpengaruh. Cascade not null. Null action restrict. Jadi itu ada cascade, set null, no action, atau restrict. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau cascade, jika if you delete parent, the child rows connected to it are also deleted. Jadi ketika kita menghapus data parentnya, nanti data childnya akan ikut kehapus. Itu kalau menggunakan cascade. Kalau set null, ketika kita hapus data parentnya, childnya hanya akan berubah menjadi null, tapi linknya broken, link ke parentnya broken. Kalau no action, ketika kita hapus itu nggak akan berpengaruh, jadi datanya akan tetap ada, kurang lebih kayak gitu. Kalau restrict berarti tidak diperbolehkan, nanti akan muncul error kayak gitu. Nah, rata-rata itu guna pilih yang cascade aja, jadi on delete, on update-nya cascade, biar connect gitulah. Nah, nanti kalau udah, tadi itu dokter sama apa tadi, dokter sama kok nggak muncul. Create relation pasien, coba pasien ke pasiennya mana sih? Nah, ini basket, oke. Bentar, ini kenapa relasinya nggak muncul? Coba set page dulu, relation. Nah, hanya harus di reload baru muncul ininya. Jadi perlu di reload ya kalau misal tidak muncul. Oke. Nah, ini bisa dilakukan secara berulang. Jadi pilih primary key-nya dulu, misalnya ID admin, kemudian select foreign key-nya, adminnya ada di sini. Nah, pilih yang cascade. Oke. Nah, ini kan nggak langsung ini ya, nggak langsung berubah. Langsung garisnya aja hilang gitu. Nah, ini kadang ada bug lah intinya kalau menggunakan desainernya PHP admin tuh ya harus sabar aja gitu. Ini aja nyantol. Nah, kalau enggak kita reload aja lah. Nah, biar kelihatan. Nah, seperti ini berubah. Oke, kemudian kita lakukan lagi dari tadi admin udah, ID pasien ke sini belum nih. Pasien.
pasien, admin, dokter sama admin. Oh, ini belum nih. Dokter ke sini. Admin, oke, adminnya connect ke sini. Nah, ini jadinya sudah terrelasi semuanya. Oke, misal kemarin administrator ada di sini, kemudian pasiennya ada di sini, dokternya ada di sini. Yang terhubung pasien dokter ada di sini. Daftar ada di sini. Dan dokter admin ada di sini. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini nggak bisa rapi-rapi banget sih kalau menggunakan desainernya PHP admin. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi sudah connect semua. Setelah connect semua, tadi relasinya juga udah. Nah, sekarang kita coba untuk DML-nya. Jadi untuk DDL-nya udah clear ya. Udah membuat database, udah membuat tabel dan menentukan relasinya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk DML-nya kita buat insert into. Nah, untuk insert perintahnya kayak gini. Insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian daftar kolomnya, kemudian value, kemudian daftar isiannya kayak gitu. Contohnya di sini insert into pasien, kemudian daftar kolomnya apa aja? Ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Values, kemudian isiannya. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita copy saja. Kemudian kita balik lagi ke SQL ya. Kita balik lagi ke SQL. Kita eksekusi, go. Nah, ini ada error. Errornya bisa kita cek di sini ya. MySQL said you have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL server version. Oke. For the right syntax to near. Jadi ada kesalahan di dekatnya Widodo ini. Nah, di dekatnya Widodo ini ada salah. Nah, ini salahnya apa? Nah, ini kayak gini bisa jadi karena kepotong, biasanya kayak gitu. Atau ini kayaknya itu karena ininya. Karena kita tadi ngopas dari PDF, formatnya itu beda. Jadi petik satunya itu beda. Nah, kita harusnya petik satunya kayak gini. Nah, ini yang warnanya ketika berubah jadi petik, warnanya berubah jadi merah. Oke, jadi hati-hati kalau ngopas itu kita harus teliti juga. Seperti itu. Ini insert, kemudian berikut hasil pada MySQL-nya, insert data melalui CMD. Oke, insert data melalui PHP admin. Kemudian ada select perintah untuk mengambil data secara umum. Jadi tadi kita udah punya datanya ini ya, datanya pasiennya ada Joko Widodo, pasiennya Joko Widodo. Nah, misal kita pengen menampilkan datanya, kita bisa menggunakan perintah select. Jadi select all from pasien. Nah, kayak gini. Select nama fieldnya. Jadi fieldnya yang pengen kita tampilkan apa kayak gitu. Misalnya di sini di pasien itu ada kolom alamat pasien, ID pasien dan sebagainya. Jadi kalau ingin dipilih
kolom yang ditampilkan, pilih aja di sini. Misalnya saya pengen nampilin cuma nama pasien dan alamatnya misalnya. Jadi kayak gini. Jadi ketika ditampilkan ya yang muncul cuma kolom nama pasien dan alamat pasien. Tapi kalau pengen munculin semuanya, bisa kita ubah menjadi bar chart atau bintang kayak gini. Nah, maka nanti kolomnya akan muncul semua. Ada ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ini ada bintang. Oke, setelah itu tadi insert udah, select sudah, hanya dapat dilihat pada CMD pada. Oke, di sini kita nambahin beberapa nama pasien ya. Oke, kita nambahin beberapa nama pasien. Oke, saya akan coba tambahkan beberapa. Sih. Kalau duplikat entry satunya udah nggak bisa. Oke, sudah masuk semua. Jadi pasiennya sudah nambah di sini ya. Sudah ada beberapa. Kebanyakan sih sebenarnya butuhnya nggak segitu banyaknya, cuma ya sudahlah. Setelah itu ini apa sih? Jika mengambil data hanya field nama, oh ya ini tadi ya P6. Ini jadi munculin nama pasien sama jenis kelaminnya kayak gitu. Kemudian select bersyarat di select dengan kondisi. Select bersyarat itu adalah select dengan kondisi. Contohnya adalah kayak gini. Select nama fieldnya from tabel apa, kondisinya apa kayak gitu. Jadi di sini misal saya ingin select nama pasien from pasien, misal where ID pasien sama dengan 1 contohnya. Maka nanti yang muncul hanya data pasien nomor 1, yaitu Joko Widodo kayak gitu. Atau misal ID pasien dengan nilai 2, maka yang muncul nanti Rina Ramadhani kayak gitu. Nah, yang dimaksud kondisional atau bersyarat itu adalah ini, where apa kayak gitu. Nanti nggak tahu di modul ini ada atau enggak ya, tapi misalnya saya pengen menampilkan nama pasiennya itu mengandung huruf, nah nanti bisa kayak gini, like misal Joko. Nah ini ada 2 yang menggunakan Joko kayak gitu. Oke, ini select bersyarat, kemudian select, tadi sebenarnya untuk proses ini ya, proses pengerjaan tugas ERD ke database kayak gini, itu sebenarnya udah kelar sampai ini tadi sebelum masuk ke DML. Jadi hanya sampai di DL aja itu udah kelar sebenarnya, tugasnya cuma sampai situ sih. Jadi sampai sini. Nah, sampai sini aja. Tugasnya sampai situ. Yang ini udah tambahan praktikum. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kita lanjutin dulu aja untuk modul praktikumnya ya, karena udah kita mulai tadi. Nah, kemudian setelah ada select bersyarat, di sini ada yang namanya select join. Nah, select join itu dia mengambil data yang terhubung dari lebih 2 tabel. Makanya di sini ada select
tabel, fieldnya apa, from tabel 1, join ke tabel 2 dengan kondisi on table 1 dan on table 1 fieldnya apa harus sama dengan table 2 fieldnya yang mana. Kayak itu, fieldnya harus sama. Lebih kayak gitu. Nah, misalnya di sini ada kondisi ini ya, antara dokter, pasien dokter dan pasien ini terhubung. Ini pengen mengambil nama pasien. Nama pasien itu kan ada di tabel pasien, ya. Maka di sini ditambahin apa istilahnya itu? Saya lupa. Aliasing. Di sini ada p dot nama pasien. P ini adalah aliasing dari pasien, from pasien. Pasien P. Nah, ini namanya aliasing. Biar nggak kepanjangan. Jadi aslinya itu formatnya itu kayak gini aslinya. Select pasien dot nama pasien. Nah, ini kan kepanjangan. Select from pasien. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan kepanjangan, maka perlu ditambahin. Kalau kayak gini sebenarnya udah bisa. Nah, kayak gini. Jadi nama pasiennya yang muncul. Cuma biar lebih ringkas, ini mau dibuat aliasing. Jadi pasien itu aliasnya adalah P. Jadi sini nggak perlu ngetikin pasien, cukup P gitu aja, biar pendek. Hasilnya ya sama gitu, hasilnya sama aja. Jadi di sini ngambil nama pasien, ngambil waktu periksa dari PD. PD itu adalah pasien dokter, ini ya pasien dokter PD. Kemudian ngambil resep juga dari pasien dokter dan ngambil data nama dokter dari dokter. Berarti ini nanti joinnya ada 3 tabel. Pertama pasien, kemudian pasien dokter dan dokter. Maka di sini adalah select nama kolomnya yang ingin dipilih. Di sini ada 4 data dari tabel pasien yang join itu apa ya namanya? Yang terkonek gitu aja ya ngomongnya. Yang connect atau join ke pasien dokter dengan kondisi ID pasien di tabel pasien. Jadi ID pasien di tabel pasien ini sama dengan ID pasien di tabel PD. Nah, ini ID pasien di tabel PD. Kemudian join lagi ke tabel dokter dengan kondisi ID dokter pada pasien dokter sama dengan ID dokter yang ada di tabel dokter, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini kalau saya eksekusi harusnya nggak ada isinya karena di tabel itu pasien dokter sama dokter ini belum ada isinya. Nah, masih kosong kayak gitu. Oke, mungkin bisa mencoba untuk mengisikan datanya terlebih dahulu ya, data dokternya, kemudian data pasien dokternya juga diisikan. Ini data dokternya masih kosong. Kalian bisa ngisi dengan cara ini di structure. Kalau structure sih di mana ya, kalau di sini tuh nambah data di sini tuh nah ini insert nih. Nah, insert, jadi ada tombol insert di sini. Pilih misal ID dokternya, value-nya mau apa. Kemudian nama dokternya, value-nya mau apa. Misalnya Budi, alamat dokternya misal Madiun, ID dokternya tadi 1, tanggal lahirnya misal 1985 ini aja, nomor HP misal ini, spesialisnya misal penyakit dalam, waktu kerjanya misal siang, contohnya gitu. Nah, ini data kedua dan seterusnya. Ini misal saya masukin data 1 aja, kita cek. Nah, ini sudah muncul Budi kayak gitu. Oke, kita coba masukin data dokter ya, ada nggak ya data dokter? Ada nih. Biar cepat aja.
Data tolong for specialist at row 1. Tadi dikasih berapa emang? Data dokter. Strukturnya spesialis itu varchar 15. Oke. Ini kayaknya terlalu pendek ya, varchar 15. Saya coba panjangin sedikit 20 gitu. Near position your have very outline to insert into ini kok potongnya enggak sempurna. Data tolong for kolom spesialis. Berapa sih? Spesialis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ternyata kurang panjang ya. Jadi kita rubah lagi aja lah. Kita rubah lagi spesialisnya jadi 25. Ternyata datanya panjang. Oke. Nah, ini datanya udah masuk. Data dokter, kemudian data pasien, dokter pasien ya. Pasien dokter mana ya, pasien dokter. Oke, jadi sudah ada saya masukkan data-datanya. Sekarang kita coba lagi aja yang perintah ini. Nah, ini sudah muncul datanya. Total ada 12 data ya. Nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter. Semuanya ini udah ada. Jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk join. Ya, nanti mungkin saya akan coba share untuk contoh ini ya. Saya sudah buat tadi yang saya hapus di awal tadi ya. Saya sudah buat database-nya, terus kemudian saya hapus lagi tadi. Nanti bisa dicoba aja dieksekusi sintak-sintaknya. Nanti akan saya share. Kemudian ada select fungsi matematika, ada count, ada sum, min, max kayak gitu. Contohnya di sini pengen ngejumlah pasiennya. Nah, makanya menggunakan select count ID pasien from pasien kayak gitu. Kemudian ada select fungsi string, ini untuk motong karakter ya, motong karakter. Left itu berarti mengambil data dari kiri sebanyak berapa karakter ini. X adalah nama kolomnya, misal left, misal contohnya gini. Select left nama pasien, misal ini nama pasien atau nama dokter juga nggak apa-apa. Berapa dari kiri kayak gitu, misal. Nah, nanti jatuhnya from pasien from dokter. Dan nanti munculnya gini ya, dokter karena cuma dua karakter aja, misal agak dimasukin 5 karakter dan nanti kepotongnya dokter siapa kayak gitu. Itu select string. Kalau rect berarti dari kanan, kalau mid dari tengah gitu aja.
Kemudian ada select between, ini untuk manggil data, manggil data di antara nilai tertentu. Misalnya nama fieldnya apa, nilai pertama apa, dan apa, contohnya gitu. Nah, ini contohnya select all from pasien where ID pasien between 3 and 5. Maka nanti yang muncul adalah ID pasien 3, 4, 5, contohnya gitu. Kemudian select like, ini tadi ya yang sempat saya mention juga, misal mencari kata, itu kita bisa menggunakan like. Contohnya di sini select all from pasien, alamat pasien, like Jakarta. Jadi yang muncul nanti adalah semua data pasien yang ada Jakartanya. Entah Jakartanya itu mau di belakang atau mau di tengah kayak gitu. Yang penting ada Jakartanya. Karena di sini ada persen. Jadi untuk penulisannya itu kayak gini. Kalau persen, kemudian kata kuncinya, kata kunci terus persen, artinya ini bisa ada di depan, tengah, belakang. Bebas. Tapi kalau persen, kemudian kata kunci, maka ini adalah di belakang. Contohnya kayak gitu. Jadi misal tadi kita coba aja ya biar nggak bingung. Select ini from Jakarta, ada nggak ya kira-kira datanya? Nggak ada. Select all. Error apa nih? Jakarta limited at line 2. Oke. Ini karena petik lagi. Karena petiknya itu nggak bisa dipakai ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau asal ngopas jatuhnya kayak gitu. Nah, ini ada tiga data. Nah, sekarang tiga data ini semua delalah ada di belakang semua sih. Ada di belakang semua. Delalah ya. Misal saya ubah aja salah satu datanya, ini apa sih? Data pasien ya. Data pasien yang alamatnya misal, nah ini aja deh, saya ubah Jalan Jakarta misal. Oke, kita cek lagi. Nah, maka ini mau di depan, mau di belakang Jakartanya, ya akan dimunculkan kayak gitu. Tapi kalau ini saya ubah persen, kemudian Jakarta, maka wajib hukumnya kata terakhir atau karakter terakhir itu harus Jakarta. Maka yang nanti di tengah-tengahnya Jakarta kayak ini nggak akan muncul. Kita cek. Nah, yang muncul yang di belakangnya Jakarta. Kayak gitu. Nah, kalau persennya kita pindah Jakarta persen kayak gini, maka wajib hukumnya karakter awal itu mengandung mengandung Jakarta kayak gitu. Jadi ini nanti nggak ada datanya. Nah, datanya kosong. Karena rata-rata pertamanya itu adalah jalan kayak gitu. Nah, nanti pasti banyak. Nah, kayak gitu. Jadi itu belcatnya. Ini kemudian ada select order. Order itu ngurutin. Jadi ascending itu urut dari A ke Z, descending itu Z ke A. Setelah itu ngurutin update. Update itu berarti merubah data ya. Tadi saya contohnya merubah data si jalannya tadi, saya bisa lewat sini, masuk ke browser, kemudian data yang ingin diubah yang mana tinggal diedit kayak gitu aja. Atau kalau menggunakan sintak ya kayak gini. Update datanya, mana nih? Update nama tabelnya, kemudian set nama kolomnya, kemudian mau diganti apa isinya. Where ID pasien sama dengan 5. Jadi kondisi yang mau dirubah itu ID pasiennya berapa. Kalau delete from pasien where ID juga kayak gitu. Dah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya praktikum
SQL, dan tugas kedua cukup sampai proses pembuatan database. Jadi untuk DML-nya tidak usah di record, jadi cukup dipraktekkan aja, tapi nggak perlu di record, direkam. Tapi kalau untuk yang tugasnya sampai pembuatan database-nya tadi, pembuatan relasinya, jadi sampai pembuatan relasi sini. Oke, mungkin itu terkait bahasan web kali ini. Kira-kira ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Kita masuk ke sesi diskusi aja. Ya, bagaimana rekan-rekan? Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silahkan. Oh ya, silahkan Pak Bayu. Mau pakai apa? Oh, nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau mau menggunakan SQL Client, silahkan aja. Cuma ini tadi tuh contohnya aja menggunakan modul. Kalau di sini tidak ada ketentuan sih sebenarnya. Sini silakan Anda buat ke dalam basis data yang ada pada XMPP. Ini pun sebenarnya juga opsional. Nggak apa-apa sih, mau pakai Laragon juga silakan, bebas kayak gitu. Hanya aja yang penting ini yang dibuat adalah berdasarkan ERD ini aja gitu. Seperti itu sih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lainnya? Kalau terkait tugas satu kemarin itu kayaknya baru berapa ya kemarin? Kelas kelas 143 tuh sudah ada berapa ya 143? Sehingga saya masih ada beberapa yang belum dikerjakan. Dan sebenarnya ini masih bisa direvisi sih nilainya. Jadi kalau ada masukan kemudian pingin direvisi, itu nanti masih bisa direvisi nilainya. Karena untuk yang basis data ini jujur aja tahun ini sedikit beda gradingnya, jadi saya agak bingung proses gradingnya. Dia sudah menggunakan rubrik, ada rubrik nilainya gitu. Kalau dulu enak, saya bisa 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 langsung scaling langsung menentukan nilai antara 0 sampai 100 kayak gitu. Kalau di sini tuh harus harus tentang ini nilainya berapa, tentang ini nilainya berapa kayak gitu. Jadi agak sedikit ribet jujur aja. Ini gimana? Sorry. Revisinya biasanya itu mana ya contohnya? Misal kita ambil contoh kemarin itu ada yang ngirim videonya itu malah ini mata kuliah lain. Contohnya kayak gini. 144 mungkin ya. Kita lihat 144. Ada yang saya kasih nilai cuma 2,5 gitu ya, karena emang
rubriknya seperti itu sih soalnya. Biasanya kalau walaupun, nah ini contohnya, nah ini grade-nya itu jadi 2,5 doang gitu. Karena dia penggunaan rubrik. Ada Dwi Putra Cahya Ramadan, mungkin join atau enggak ya? Enggak ya kayaknya ya. Ini maaf, saya harus pakai sebagai contoh ya untuk tugasnya Saudara Dwi Putra Cahya Ramadan. Jadi di sini dia menyampaikan menyampaikan dalam bentuk PDF, ada link YouTube-nya, tapi ketika dibuka link YouTube-nya ini tuh ngarah ke tugas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Oh, nama saya Dwi Putra Cahya Ramadan dari Prodi Sistem bentar, Informasi Universitas Terbuka UNER. ini udah bener nih, kemarin kok salah ya? Linknya kemarin tuh ngarah beda soalnya. Ini saya harus revisi nih nanti. Apa ini udah direvisi ya sama dia ya? Oh, kemungkinan ini udah direvisi sih biasanya. Assignment was, nah ya, ini ada assignment was submitted 1 hour minutes early. Jadi kayaknya ini baru disubmit lagi nih. Ini baru disubmit lagi. Ada ini minta grading nggak sih? Submit for grading, graded, submit for grading. Ya biasanya itu apa namanya? Kalau misal tidak ada notifikasi, tinggal di via chat aja ya. Ini untuk Dwi Putra ini nanti akan saya cek lagi ini nanti. Jadi ini kemarin itu linknya salah ini tuh, linknya salah. Jadi bukan ngarah ke tugas basis data, tapi ngarahnya itu ke struktur data dia. Makanya saya ngasih nilainya ya cuma 2,5 karena nyasar itu tadi. Ini karena sudah ada ininya ya nanti akan saya cek lagi. Macam-macam sih. Misal kalau sudah merasa puas ya nggak apa-apa gitu, silahkan. Misal yang nilainya sedikit. Nah ini contohnya Ahmad Najibullah. Apakah ada saudara Ahmad Najibullah join nggak? Nggak ya. Nah ini kemarin kurang lengkap aja sih. Jadi hasil akhirnya itu kurang sesuai. Jadi dia sebenarnya di laporannya juga ngasih keterangan kayak gini. Kemudian untuk link YouTube-nya, nah di link YouTube-nya dia tidak menyampaikan screen apa namanya itu, screen record prosesnya. Jadi dia link YouTube-nya itu cuma ngomong aja dia, ngomong aja. Saya nggak tahu dia sedang, ya sama kayak tadi saya di awal-awal tidak share screen kayak gitu kan, jadi bingung ini bapak ngomongin apa sih. Nah ini saya juga sama saudara Najib ini tuh sedang ngomongin apa gitu kan, saya juga bingung gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Ahmad, sorry. Saudara Ahmad Najibullah ini ngomongin apa, saya kurang tahu. Dia ngomong tapi tidak ada screen yang di-share kayak gitu. Nah, di sini makanya saya kasih video apa saran. Jadi sebenarnya untuk struktur penjelasan ERD sudah ada karena tadi di doc-nya sebenarnya sudah ada, penjelasannya sudah ada. Cuma ya ini tadi di video praktikum demonstrasi visual aktivitas layar komputernya tidak ada prosesnya kayak gitu. Jadi bukan hanya penjelasan naratif. Jadi harus ada visual aktivitas komputernya. Ini sarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ingin diperbaiki nanti masih ada waktu. Nah, nanti baru saya akan apa namanya itu koreksi ulang gitu. Karena untuk rubriknya contohnya kayak gini ya, mengidentifikasi. Nah, saya mengidentifikasinya oke lah gitu, tapi secara visual kan saya jadi nggak tahu gitu. Jadinya ya sudahlah saya anggap cukup, contohnya kayak gitu.
atau menentukan atributnya. Saya cuma tahu dari dokumennya, dari penjelasannya, tapi saya tidak tahu visualnya jadinya kayak apa. Atau dari hasil akhirnya, hasil entity relation-nya ini, hasil entity relation diagramnya kan saya tidak tahu hasilnya karena di dokumen ini tidak ada, ERD-nya tidak ada, dan di videonya juga tidak ada. Makanya saya nilai kurang kayak gitu. Itu sedikit contoh apa namanya itu proses penilaiannya ya. Jadi di sini ada rubriknya modelnya. Sekarang tuh ada rubriknya kalau yang basis data sekarang. Nah, ini saya sudah masukkan sedikit beberapa masukan. Nah, ini contohnya juga di data doc. Datanya tadi ini, data docnya ini nggak ada identitas gitu, tidak ada identitas. Makanya saya di sini pada dokumen data diunggah tidak menemukan informasi nama lengkap kayak gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan informasi namanya, kemudian di videonya diberikan visual kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dicek aja di bagian sarannya itu sudah ada nilainya. Kalau dirasa cukup nilainya ya tidak direvisi pun juga tidak apa-apa kayak gitu. Karena seingat saya kalau untuk nilai nilai praktikum, nilai tugasnya itu porsinya nggak terlalu besar. Porsinya itu besarnya di UAS sebenarnya. Di UAS kalau untuk UT itu porsinya paling besar di UAS. Bentar. Nah, ini komposisinya. Tugas 1 16%, tugas 2 16%, tugas 3 16%. Porsi paling gede di UAS 50% sendiri gitu. Cuma ini harus dikerjakan semua karena jika tidak dikerjakan salah satu aja, tugas 1, tugas 2, tugas 3, salah satu aja tidak dikerjakan, maka nilainya E kayak gitu. Jadi silakan dikerjakan. Contohnya itu tadi, yang penting saya sudah kerjakan Pak gitu. Nilainya dapat berapa ya sudahlah kayak gitu misalnya, ya sudah nggak apa-apa gitu karena sebenarnya nilai paling menentukan di UAS-nya sih kayak gitu. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Hmm? Otomatis ini ya Pak ya. Iya. Itu ketika kita remedi bisa nggak ya Pak ya memperbaiki itu? Atau sudah mutlak seperti itu ya Pak? Nah, kalau sepengalaman saya itu setiap tugas itu waktunya 2 minggu Pak. Jadi di tugas satu ini kan ada di aktivitas belajar 4 ya. Ini tuh due date-nya. Nah, ini due date-nya itu 11 Mei. Di-share di 27 April dan due date-nya itu di 11 Mei. Jadi waktunya sekitar 2 minggu. Ada di 14 harian kayak gitu. Nah, biasanya kalau lewat di tanggal ini belum mengerjakan, itu nanti dikembalikan ke dosen pengampunya, bukan tutornya ya. Jadi haknya itu di dosen pengampunya. Apakah dia mau memberikan uh, tambahan waktu atau seperti apa kayak itu. Nah, itu saya kurang tahu. Biasanya komunikasinya itu dengan dosen pengampunya gitu. Untuk dosen pengampunya ini Bapak-bapak tahu, Bapak Ibu tahu nggak sih ini siapa gitu pengampunya? Ada informasi tidak? Oh, tidak ada. Dosen pengampunya siapa ya ini? Biasanya itu ada informasinya di ini sih. Oh, ini tadi nggak ada mungkin di sini kayaknya. Basis data itu ada informasi namanya nggak? Nggak ada juga. Biasanya ada dosen pengampunya sih. Kalau di mata kuliah
satunya itu ada dosen pengampunya. Di setiap materi itu pengampunya siapa kayak gitu, dosen pengampunya. Atau nanti kalau semisal Bapak Ibu merasa keberatan, jadi karena kesibukan dan lain hal, kemudian tugasnya keteteran, silakan hubungi aja pihak UT-nya, karena yang punya hak untuk membuka kembali masa pengumpulan tugasnya itu dari pihak universitas terbuka, seperti itu. Itu sih. Gitu nggih, Pak Ali? Terima kasih Pak Ali. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh terkait materi ataupun yang lainnya, silahkan. Biasanya kalau terkait kendala, kami tuton itu selalu nanyainnya ke Bu Lintang biasanya. Kayak gitu. Untuk penanggung jawab prodi jurusan SI, Sistem Informasi itu Bu Lintang. Jadi biasanya akan diarahkan ke Bu Lintang karena kebijakannya dari UT. Apakah mau membuka kembali tugas-tugasnya kayak gitu. Karena ada kejadian waktu itu kalau nggak salah, ya yang itu, yang teman-teman Papua atau teman-teman mana itu kompak gitu, banyak yang nggak ngumpulin. Akhirnya dibuka lagi di sesi akhir. Biasanya di minggu sesi ke-8, minggu ke-8 biasanya dibuka lagi. Tuh. Seperti itu sih. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Cukup? Oke, mungkin jika cukup pertemuan hari ini saya cukupkan. Apa namanya itu? Kita akan bertemu lagi di web terakhir ya, web ketiga itu 2 minggu lagi, insya Allah 2 minggu lagi. Waktunya masih sama ya, di hari Jumat jam segini. Jadi mungkin di Juni tanggal 5 ya, tanggal 5 Juni untuk web. Nanti kita bahas terkait tugas 3. Tugas 3 tuh mestinya minggu depan tugas terakhir. Kayaknya tugas 3 ini sedikit ini deh. Tugas 3 nih ngapain ya? Oh, tugas 3 ini tuh basis data terdistribusi. Ini tuh nanti kita bikin semacam bagaimana ketika satu server database itu rusak, database-nya itu otomatis terbackup di server yang lain, kurang lebih kayak gitulah. Oke, aktivitas itu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir di web sesi 2 hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih partisipasinya, terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Happy nice